Baik, kakak-kakak dan teman-teman semua, alangkah baiknya sebelum saya mulai sesi kali ini, saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hanif Miftahuluda dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas SAPBK. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba jelaskan mengenai salah satu soal matematika, yaitu aplikasi turunan, eh, yang dimana mencari interval dari kemonotonan dan ketegungan sebuah fungsi. Tapi sebelum saya mulai, mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, sip. Oke, baik. Di sini sudah muncul mengenai soal interval kecakungan dan kemonotonan dari fungsi f(x) sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. Jadi langsung saja, untuk mengerjakan ini kita perlu pahami dulu bahwa untuk mencari kemonotonan dan kecekungan, kita harus bisa untuk menurunkan fungsi ini, baik untuk turunan pertama maupun turunan kedua. Karena apa? Karena di kemonotonan naik, kita membutuhkan turunan pertama, dan di kecekungan kita membutuhkan untuk turunan kedua. Untuk mencari monoton naik, kita dapatkan dari f aksen x lebih dari nol. Kemudian untuk monoton turun, kita dapat dari f aksen x kurang dari nol. Kemudian untuk cekung ke atas, kita dapatkan dari f double aksen x eh, lebih dari nol. Kemudian untuk cekung ke bawah, kita dapatkan dari f double aksen x kurang dari nol. Oke. Baik, di sini saya sudah coba tuliskan kembali untuk fungsinya f(x) sama dengan 4x per x kuadrat plus 1. Kita coba kerjakan dulu untuk turunan pertamanya. Jadi di sini adalah f double f aksen x. Nah, karena di sini berbentuk dua fungsi pembagian, maka kita perlu ingat eh, bahwasanya rumus untuk turunan pertama itu merupakan u aksen v kurangi u v aksen per v kuadrat. Nah, untuk U apa dan V apa? U merupakan fungsi di pembilang. Ini merupakan U dan ini merupakan V. Maka tinggal kita masukkan aja sambil kita turunkan. U aksen berarti 4X. Turunan dari 4X adalah 4. Kemudian V. V kita tulis ulang. X kuadrat plus 1 dikurangi U V aksen. U-nya kita tulis ulang berarti 4X. 4X dikalikan dengan V aksen. X kuadrat plus 1 jika diturunkan maka menjadi 2X. 2X per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Oke, baik. Di sini kita sudah coba dapat. Tinggal kita hitung saja bersama-sama. 4 kali X kuadrat, 4X kuadrat. 4 kali 1 plus 4 dikurangi 8X kuadrat per X kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, di sini ada X kuadrat yang double, bisa kita hitung. 4 dikurangi 8, hasilnya adalah min 4. Min 4 X kuadrat plus 4 per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, untuk langkah selanjutnya, untuk kita bisa mengetahui interval, maka kita perlu periksa pembuat nolnya. Periksa pembuat nol. Untuk memudahkan kita, maka kita pisahkan terlebih dahulu antara pembilang dan juga penyebut, baru kemudian nanti kita satukan untuk masing-masing pembuat nolnya. Di sini untuk pembilang 4x kuadrat plus 4, pembuat nolnya adalah min 1 dan juga 1. Kita dapat dari mana min 1 dan 1? Jika kita hitung, saya hitung di sini, di samping sini ya paling ya, min 4, min 4 X kuadrat plus 4 sama dengan astagfirullah. eh bentar saya rapikan mungkin. Nah, min 4X kuadrat, min 4X kuadrat plus 4 sama dengan 0. Maka bisa kita sederhanakan menjadi min 4X kuadrat min 1 sama dengan 0. Maka kita dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Begitu. Oke, setelah itu kita lanjut ke periksa pembuat nolnya, yaitu di penyebut, yaitu S kuadrat
plus satu pangkat 2. Nah, karena X kuadrat plus satu pangkat 2 ini merupakan apa namanya suatu fungsi, maka di sini kita lihat berapapun nilai X-nya itu pasti positif. Karena di sini jika kita masukkan nilai X yang minus, jika dipangkatkan 2 pun pasti positif, dan ini dipangkatkan 2 lagi, maka di sini sudah pasti nanti hasilnya di titik manapun pasti hasilnya positif. Maka kita tidak perlu untuk mencari titik eh, batas untuk monotonik maupun monoton turun. Baru setelah itu kita cek. Setelah tadi kita dapat titik-titiknya, kita cek apakah di masing-masing pembilang dan penyebut ini hasilnya plus atau minus. Karena di sini penyebut kita sudah dapat bahwasannya di setiap titik itu pasti hasilnya apa namanya positif, maka kita coba hitung untuk yang di pembilangnya. Min 4x kuadrat plus 4. Kita masukkan angka di sebelah kirinya min 1 yaitu min 2. Jika kita masukkan min 2 maka di sini hasilnya pasti negatif. Negatif. Kemudian untuk kita masukkan 0, min 4 kalikan 0, 0 plus 4, maka di sini hasilnya pasti positif. Positif. Dan di sebelah kanan satu, misalkan kita masukkan 2, 2 pangkat 2, eh, 2 pangkat 2, 4, dikalikan min 4 sama dengan min 16, min 16 tambah 4 sama dengan min 12. Maka di sini hasilnya negatif. Setelah itu kita coba satukan antara pembilang dan penyebut, maka nanti kita dapatkan untuk monoton naik, ini ya, min 4x kuadrat plus 4 per X kuadrat plus 1 pangkat 2. Maka nanti untuk grafik monotonnya di sini minus dibagi plus, maka di sini untuk batasnya di sini min 1 dan juga di sini 1. Maka di sini pasti nanti turun, turun, kemudian naik, kemudian turun lagi. Begitu. Itu untuk monoton naik dan juga monoton turun. Jika ditulis, maka di sini jawabannya eh, naik itu ketika apa namanya fungsi min 1 sampai 1, kemudian untuk turun itu dari min tak hingga sampai min 1, dan juga 1 sampai tak hingga. Gitu. Ini untuk monoton naik dan juga monoton turun. Kita coba kerjakan kembali untuk kecekungan. Kita kerjakan di sini adalah kecekungan. Kecekungan. Kecekungan tadi kita dapatkan dari apa? Dari turunan kedua dari fungsi. Oke. Turunan kedua dari fungsi. Kita dapatkan hasil dari turunan pertama tadi adalah min 4x kuadrat plus 4 per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Maka di sini kita coba tulis dulu untuk f aksen x-nya agar memudahkan kita. F aksen x. eh, min 4x kuadrat plus 4 per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Oke. Di sini kita coba hitung bareng-bareng untuk f double aksen x-nya. Nah, kita coba kerjakan pelan-pelan dengan apa namanya? Mungkin ini pendekatan yang berbeda. Jika sebelumnya kita pakai U per V, maka di sini kita coba pakai U kali V. Kita ubah terlebih dahulu di sini agar lebih mudah kita mengerjakannya. Kita ubah menjadi seperti ini. Min 4x kuadrat plus 4 dikalikan dikalikan dengan x kuadrat plus 1 pangkat min 2. Oke. Karena di sini bentuknya perkalian, kita anggap fungsi ini merupakan fungsi U dan ini fungsi V, maka kalau perkalian, F double aksennya, yaitu U aksen V, U aksen V ditambah U, U, V aksen. Oke, baik, tinggal kita kerjakan bersama-sama pelan-pelan aja.
U aksen, U aksen, min 4x kuadrat plus 4. Jika kita turunkan menjadi 8, min 8x. Dan 8x kalikan dengan V. V-nya kita tulis ulang, x kuadrat plus 1 pangkat min 2 ditambah U V aksen, maka U-nya kita tulis ulang aja, min 4x kuadrat plus 4 kalikan V aksen. Nah, V aksen di sini mungkin agak susah ya, tapi kita coba kerjakan pelan-pelan. Di sini merupakan perpangkatan sebuah fungsi. Maka jika ada perpangkatan sebuah fungsi begini, jika kita turunkan terlebih dahulu, yaitu pangkat yang paling luarnya, yaitu di sini min 2, min 2. Kemudian kita tulis kembali eh, yang berada di dalam kurung, yaitu x kuadrat plus 1. Baru yang di dalam kurung, kita coba turunkan juga. X kuadrat kita turunkan menjadi 2x. 2x. Untuk kurung. Oke, baik. Saya lanjutkan. Di sini untuk langkah selanjutnya, mungkin kita bisa ubah. Kita bisa ubah. Oh ya, di sini tadi masih ada sedikit kekeliruan. Nah, jadi x kuadrat plus 1, jangan lupa ini pangkatnya juga ditulis kembali. Nah, baru kita bisa ubah untuk menjadi pecahan. Jadi ini min 8x per x kuadrat plus 1 pangkat 2. Nah, kalau jadi pecahan, di sini jadi penyebut, maka eh, minusnya hilang. Kemudian ditambah, tinggal kita hitung, min 4x kuadrat dikalikan min 2 dikalikan 2x. Maka di sini hasilnya adalah 16. 16x pangkat 3 ditambah 16x per x pangkat 2 plus 1 pangkat 3. Nah, oke, baik. Selanjutnya, kita lanjutkan kembali untuk mengerjakan. Nah, kita coba samakan penyebutnya. Kita samakan penyebut terlebih dahulu. Karena di sini pangkat 3 dan di sini pangkat 2, maka kita coba kalikan silang. Min 8x dikalikan x kuadrat plus 1. Kemudian ditambah 16x pangkat 3 plus 16x. Per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke. Tinggal kita hitung bareng-bareng di sini. Min 8x pangkat 3 min 8x plus 16x pangkat 3 plus 16x per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke, baik. Selanjutnya, kita coba hitung kembali. Di sini kita dapatkan hasil 8x pangkat 3, 8x pangkat 3 min 24x. Oh, sebentar. Mungkin ada sedikit kekeliruan di sini. Oke. Plus 19. Oh, di sini. Jadi, min nih, ini jangan sampai salah perkalian di sini. Min 4x kuadrat dikalikan min 2 kalikan 2x, maka dapat hasil 16x pangkat 3. 4 dikalikan min 2 kalikan 2x, di sini merupakan hasilnya negatif. Negatif. Kemudian di sini juga negatif. Ini negatif. Dan di sini juga negatif. Min negatif 16x. Maka didapat hasil 8x pangkat 3 per min 24x per x kuadrat plus 1 pangkat 3. Oke, kita coba periksa pembuat nolnya kembali dari eh, pembilang dulu. Pembilangnya jika
Kita buat pembuat nolnya yaitu ada di titik eh, main akar 3, 0, dan juga akar 3. Kemudian untuk penyebutnya saya taruh di sini. Nah, karena di sini bilangan berapapun, angka berapapun jika kita masukkan ke X, maka hasilnya pasti positif dan juga tidak ada untuk batasnya karena memang hasilnya positif semua, kita tinggal positifin semua aja. Nah, untuk pembilang, kita dapatkan angka min akar 3 0 dan akar 3 didapat dari mana? Kita coba sederhanakan terlebih dahulu. Misalkan kita hitung, maka 8x pangkat 3 min 24x bisa kita sederhanakan menjadi 8x. Nah, di sini mungkin saya terus di bawah itu bisa menjadi 8x x kuadrat min 1. Maka didapat nanti apa namanya? Oh, min 3 sorry. Maka didapat nanti pembuat nolnya min 3 0 dan juga akar 3. Jika kita masukkan angka, misalkan di sebelah kiri dari min 3 misalkan kita ambil min 2 lah. Jika kita masukkan ke sini, maka nanti di sini hasilnya pasti negatif. Di sini hasilnya pasti positif. Di sini negatif, dan di sini positif lagi. Oke, gitu. Oke, maka kita sudah dapat untuk fungsi yang tekung ke atas itu merupakan mulai dari min akar 3 sampai 0 dan juga akar 3 sampai tak hingga. Kemudian untuk cekung ke bawah itu merupakan eh, dari min tak hingga sampai min akar 3 dan juga 0 sampai akar 3. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan eh, mengenai soal kemonotonan dan kecenderungan sebuah fungsi. Terima kasih telah menonton. Oke, terima kasih.